Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Selanjutnya, wa idza kana tauhidur rububiyyati, dan apabila tauhid rububiyah itu alladzi yaj'aluhu haula'in nazaru, yang dijadikan oleh para peneliti, wa mawafaqahum minas sufiyyati huwal ghayatu fit tauhidi, dan yang sepaham dengan mereka terutamanya dari golongan sufi, bahwa tauhid rububiyah itu mereka sangka atau mereka klaim adalah al-ghayatu fit tauhid, ialah puncak daripada tauhid, dakhilan fit tauhid, dakhilan ya, dakhilan dakhilan fit tauhidi, masuk juga kategori tauhid rububiyah adalah tauhid alladzi ja'at bihir rusul, tauhid yang dibawa oleh para rasul, wa nazalat bihil kutubu, dan dengan tauhid tersebut juga diturunkan kitab-kitab, ya, terutamanya kitab Al-Qur'an. Falyalam anna dalailahu muta'addidatun, ketahuilah bahwa uh, petunjuk mengenai hal tersebut, dalil-dalilnya begitu banyak. Kadalail itsbatis soni', termasuk juga dalil-dalil tentang ketetapan hanya satu pencipta. Wadalaili sidqir rasul, juga menunjukkan, ya, kebenaran para rasul. Fa innal ilma kullama kana an-nasu ilaihi ahwaja kanat adillatuhu azhar. Karena, ya, suatu ilmu pengetahuan tatkala orang-orang membutuhkannya, mencarinya, maka ilmu tersebut sudah langsung menjadi dalil, ya, penunjuk yang sangat jelas begitu. Rahmatan minallahi bi khalqih, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi kesimpulannya bahwa ketika tauhid rububiyah dijadikan oleh para peneliti, terutamanya oleh sekelompok, ya, kaum sufi, ya, mereka mengatakan bahwa rububiyah itu ialah puncak ketauhidan, dan bahwa tauhid rububiyah itu, ya, masuk juga tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang telah dibawa oleh uh, rasul, ya, para rasul, dan tauhid yang dimaksudkan oleh kitab-kitab, oleh Al-Qur'an, ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Bahwa kalau memang tauhid rububiyah itu masuk kategori yang lain, ya, terutamanya yang dibawa oleh para rasul, yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, bahwa tauhid rububiyah itu ialah puncak daripada ketauhidan begitu, maka sesungguhnya itu memang banyak sekali dalilnya. Fal ya'lam anna dalailahu muta'addidat, itu memang banyak sekali dalilnya, banyak. Sebagaimana juga kadalail itsbatis shani', sebagaimana juga dalil, ya, banyak petunjuk yang menunjukkan adanya satu pencipta. Wa dalail sidqir rasul, juga, ya, dalil mengenai kebenaran pada rasul itu banyak. Kenapa? Fa innal ilma kullama kana an-nasu ilaihi ahwaja kanat adillatuhu azhara. Karena suatu pengetahuan, ya, ilmu, tiap kali orang-orang mencari ilmu, membutuhkan ilmu, maka ilmu tersebut dengan sendirinya sudah menjadi dalil, ya, yang jelas. Kenapa? Karena rahmatan minallahi bihalqi. Karena ilmu tersebut, ya, langsung, ya, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Wal Qur'anu qad daraballahu lin-nasi fihi min kulli mathal. Ya, Al-Qur'an sendiri di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada manusia min kulli mathal, dari setiap permisalan, ya, setiap perumpamaan. Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an
kepada manusia dengan bentuk permisalan, perumpamaan begitu. Wahyal maqayisul aqliyah, wahyal maqayisu al-aqliyah, yaitu dengan standar pemahaman akal al-mufidah, yang memberikan manfaat, yang memberikan penjelasan lil matalibid diniyah, yaitu untuk mencari agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan banyak sekali ya di dalam ayat-ayat, memberikan permisalan kepada manusia yaitu dengan standar akalnya, yaitu dengan kecerdasan yang dimiliki, sehingga memberikan manfaat kepada orang tersebut untuk mencari agamanya. Lakinnal Qur'ana yubayyinul haqqa fil hukmi wad dalil. Akan tapi Al-Quran sendiri sudah menjelaskan kebenaran di dalam memberikan hukum dan dalil. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal? Maka apakah setelah kebenaran itu kemudian maka apakah setelah kebenaran itu kecuali kesesatan? Iya. Setelah kebenaran ya pasti ada kesesatan. Maksudnya di sini bahwa kalau memang tauhid rububiyah itu yang kemudian yang dimaksudkan oleh agama, bahwa itulah al-ghayah fit tauhid, maka kita katakan itu adalah kebenaran. Itu kebenaran. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa tauhid rububiyah ini semua orang tahu, semua orang sepakat. Sehingga kemudian karena semua orang ini sepakat, dan kalau ini memang dijadikan sebagai tauhid yang dimaksudkan, yaitu tauhid rububiyah yang memang dimaksudkan oleh agama, ya, bahwa berarti dialah yang dimaksudkan dengan kebenaran. Sehingga karena itu yang dimaksudkan oleh agama, bahwa dia adalah yang benar, suatu kebenaran, berarti lawannya adalah kesesatan. Berarti setelahnya adalah kesesatan. Gambarannya jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, bahkan orang-orang kafir Quraisy pun itu sudah bersepakat. Mereka sadar bahwa di dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mereka sudah sepakat. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Bahkan dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Begitupun orang Nasrani, orang Yahudi, dan yang lain-lain. Mereka bersepakat di dalam rububiyah ini bahwa memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kemudian apakah setelah itu turunnya Nabi Muhammad kemudian maksudnya adalah kesesatan? Kan ini parah. Kan bukan begini maksudnya. Makanya dikatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apakah setelah kebenaran itu kecuali ada kesesatan? Ya memang pasti ada kesesatan. Tetapi masalahnya apakah kemudian turunnya Nabi Muhammad itu kesesatan? Tidak. Turunnya begitu diutusnya Nabi Muhammad SAW itu bukan untuk kesesatan tapi kebenaran. Sehingga orang yang mengatakan bahwa puncak daripada ketauhidan itu adalah tauhid rububiyah, ini bukanlah itu maksudnya di dalam agama. Bukanlah itu yang dimaksudkan. Kenapa? Karena kalau kita katakan bahwa tauhid rububiyah itulah puncak daripada tauhid, sesungguhnya orang-orang sebelumnya itu sudah bersepakat bahwa hanya ada satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang menciptakan mereka, yang memberi makan. Mereka sudah bersepakat. Sehingga dengan diutusnya Nabi Muhammad, apakah ada kemudian kesesatan? Kan tidak. Tidak. Karena sebelumnya mereka tahu ya masalah rububiyah ini, bahwa Allah yang mengatur segala-galanya. Sehingga kita balik bahwa memang mereka percaya, meyakini, ya bersepakat bahwa Allah yang menciptakan segala-galanya, begitu.
Tetapi masalahnya adalah setelah mereka tahu bersepakat Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang memberikan mereka makan, Allah yang mengatur segalanya alam semesta ini, tetapi kemudian ya diutuslah Nabi Muhammad SAW. Kenapa diutus? Karena mereka sudah jauh dari agama, dari ajaran yang benar. Rasulullah diutus untuk memberi peringatan kepada mereka. Rasulullah diutus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Mereka tahu Allah sebagai pencipta. Mereka tahu Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan mereka dan lain sebagainya. Ya, karena mereka tahu Allah yang menciptakan, kan seharusnya dia menyembah Tuhan tersebut. Dia menyembah Allah kan seharusnya. Tetapi itulah letak masalahnya. Ternyata mereka tidak menyembah hanya kepada Allah. Mereka melakukan kesyirikan. Nah, itulah kemudian tugasnya Rasul. Diutusnya Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada mereka. Untuk memberikan peringatan bahwa hanya Allah lah yang patut diibadahi, yang harus disembah. Karena kita sama-sama tahu Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, tentunya hanya kepadanya kita beribadah. Begitu. Sehingga kita tidak cocok mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu adalah sepuncak-puncaknya tauhid, tidak. Tapi sepuncak-puncak tauhid itu adalah tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang dijelaskan oleh Al-Quran. Apa? Yaitu bagaimana beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tauhid, atau yang disebut dengan tauhid uluhiyah, itu tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peribadahan. Wa ma kana minal muqaddimati, dan apa-apa yang sudah disebutkan sebelumnya ya, penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, ma'lumatun daruriyatun muttafaqun 'alaiha, itu memang sudah dimaklumi, yaitu tauhid rububiyah sudah dimaklumi, dan itu memang sesuatu yang pokoknya orang-orang mengetahui, muttafaqun 'alaihi, dan orang-orang sudah bersepakat atas itu. Orang-orang sudah bersepakat atasnya tauhid rububiyah, bahwa hanya ada satu pencipta, yaitu yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istadalla biha, yang sudah menjadi dalil dengannya, walam yahtaj ilal istidlali alaiha,